Halo, assalamualaikum, Ibu Warnidah. Waalaikumsalam. Iya. Waalaikumsalam. Ya, mana suaranya Ibu? Ada Ji, Pak, ada Ji. Oh, ada Ji. Jelas. Ada Ji, ada Ji. Mohon maaf sebelumnya Ibu, Jelas. karena jaringannya agak kurang lancar di sini. Pada kesempatan ini kita diberikan tugas terkait kekuatan konteks sosiokultural di daerah kita yang sejalan dengan pemikiran KHD. Mungkin ada ide dari Ibu Warnida atau Ibu Hasnawati. Terima kasih Pak Kasim. Kalau menurut saya beberapa kekuatan konteks sosial kultural yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ada di daerah kita khususnya Sidenden Rapang itu masih bersifat kegotong royongan. Mungkin itu yang bisa kita ambil yang masih bersifat kegotong royongan dengan ada tadi sini sama kesederhanaan, kemandirian dan penghargaan terhadap alam. Seperti halnya kalau di sekolah saya yang tradisi pendidikan lokal, karena di sekolah saya di sini ada 2 etnis Pak, yaitu ada yang beragama Islam dan juga ada yang beragama Hindu. Jadi sini di sekolah saya itu kami sering memperkenalkan nilai-nilai budaya lokal seperti adat istiadat, kepercayaan, dan tradisi kepada murid-murid kita. Karena sekolah saya memiliki 2 etnis. Seperti itu kalau di sekolah saya, Pak. Aja jaringannya.
Tapi Pak, menurut saya kalau mengenai konteks kultural, sosial, budaya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara itu dapat dikelompokkan, dapat dilihat pada pendidikan yang pertama, yaitu pendidikan sebagai hak asasi manusia. Di mana di Kabupaten Sidrap ini kita lihat anak-anak itu kurang sekali atau jarang yang putus sekolah atau tidak lanjut sekolah karena adanya pendidikan gratis. Yang kemudian yang kedua yang bisa saya sampaikan pendapat saya bahwa pendidikan itu berbasis budaya lokal. Pendidikan berbasis budaya lokal di mana kita bisa lihat termasuk contohnya di sekolah kami setiap hari kami budayakan yang guru piket setiap hari itu datang lebih awal dari siswa untuk menjemput siswa, jabatan menunggu di depan pintu gerbang, dan setiap siswa setiap ketemu dengan temannya mengucapkan salam. Dan setiap lewat di depan teman maupun guru dibudayakan juga budaya tabe. Mau ngomong, mau lewat itu ada budaya tabe. Kemudian ada kemandirian dan kreativitas, di mana setiap di sekolah kami, ya di sekolah kami ada P5, ya program P5 ya yang diterapkan itu setiap kelas tingkatan itu digilir kreativitas apa yang ingin dimasuki oleh siswa. Kemudian yang keempat itu sosiokultural itu pemberdayaan budaya. Ya, seperti tadi di berbasis budaya lokal itu karena kita di daerah pertanian, maka P5 yang diterapkan adalah pertanian. Kemudian pemberdayaan budaya tadi ya kita si pakatau, si pakalabi, dan si pakainga. Nah, seperti filosofinya Taufan Ritata, Rioloki Ripatiroi, Ritangaki si paraga-raga, Rimunri Ripampiri. Itulah seorang pendidik. Mungkin itu yang bisa saya berikan pendapat saya untuk kali ini. Terima kasih. Menjamana ka Pak Jernya. Babu, mana semuanya dengan suara rata. Oh, terima kasih Bu Warnida. Iya, jelas Ji. Oh iya. Oh ya, jelas tuh suara rata. Jadi Ibu Warnida dulu yang pimpin diskusinya ini. Kanjak-kanjak wita jaringan nah. Lari-lari Je. Jadi maksudnya Bapak fasilitator ini
mungkin kita harusnya berdiskusi untuk fokusnya untuk satu prinsip. Mungkin ya, seperti Iya. yang di Iya, iya, karena Warnida. sama-sama daerah. Ya, jadi mungkin kita fokus satu prinsip, yaitu gotong royong, atau bagaimana? Atau ada nilai-nilai luhur yang lain yang bisa kita angkat? Kalau bisa Pak, mungkin bisa 2, gotong royong sama seperti tadi jawabannya Bu Asnawati, yang tradisi berbasis kearifan lokal. Sistem gotong royong dan berbasis kearifan lokal. KB mungkin ya cocok Bu, itu yang 2 tadi pendidikan berbasis budaya lokal. Kemudian yang kedua pemberdayaan komunitas Sistem gotong dan royong. kolaborasi. Dan dikolaborasikan bisa masuk gotong royong. Jadi pendidikan berbasis budaya lokal. Kemudian yang kedua pendidikan pemberdayaan komunitas dan kolaborasi dalam kurung gotong royong. Bagaimana Pak Kasim? Jadi itu 2 yang diambil dulu. Mengajarkan nilai-nilai kehidupan berbasis kearifan lokal dan sistem gotong royong. Dan sistem gotong royong, jadi tinggal kita kupas kekuatannya. Iya, iya. Jadi apa tadi yang pertama? Gotong royong dengan Mengajarkan nilai-nilai kehidupan berbasis kearifan lokal. Bagaimana Pak? Pak Kasih. KB yang pendidikan berbasis kearifan lokal ini yang dimaksud itu Bu, apakah itu masuk di gotong royong KB Bu Warnida? Apakah kearifan lokal dimasukkan di gotong royong? Gotong royong dimasukkan di kearifan lokal? Mengajarkan nilai-nilai kehidupan berbaris kearifan lokal itu termasuk juga Bu, gotong royong, menghormati orang tua, dan kejujuran, tanggung jawab. Mungkin seperti itu Bu, untuk kehidupan berbasis kearifan lokalnya. Nilai-nilai gotong royongnya. Kemudian yang kedua tadi, agak nanya Ibu Ida Nita yang kedua. Pemberdayaan komunitas dan kolaborasi. Komunitas dan kolaborasi dah. Iya.
Majaja ka Pak jaringan na Pak Kasim dengan suara. Pak Kasim temo ki je. Lalu Halo, iya Bu. Jadi minta maaf ini Bu, pada saat penjelasannya tadi Bu Hasna, good meet-nya tadi saya itu sempat keluar. Jadi tidak terlalu dengar tadi Bu. Ya Pak. Tapi bertanya juga kembali, ini tugasnya masih kabur-kabur bagi saya. Jadi maksudnya tadi Bapak Fasil ini, saya sempat lihat tadi soalnya, apa kekuatan konteks sosiokultural, apakah maksudnya kita tentukan dulu sosiokultural yang ada di daerah kita, kemudian kita bahas kekuatannya, atau kita mengambil contoh kegiatannya Iya. baru kita kupas bersama. Ya, seperti itu ya. Jadi kita mengambil satu contoh kegiatan. Mungkin bisa ya. Ya. Iya. Mungkin ada contoh kegiatan di sekolah Ibu. Kalau yang di gotong royong di sekolah saya itu, Bapak Ibu, jadi anak-anak pada saat datang ke sekolah, dia membawa kantongan dari rumah, kemudian langsung memungut sampah sampai full kantongannya, kemudian dibuang di tempat sampah, baru masuk di kelas. Maksudnya sudah bisa masuk di kelas, masukkan tasnya dan sebagainya. Jadi sebelum dia memungut sampah sampai penuh kantongan yang dibawa, dia belum masuk kelas. Itu Bapak, karena di sekolahku juga begitu. Oh, cocok lah dami itu pula Ibu, kok begitu. Iya. Begitu memasuki pintu gerbang, ya mencari sambil berjalan, memungut sampah, sampai ke kelasnya menyimpan tas. Ya, sampai di kelasnya menyimpan ya, tas. Baru apel pagi. Itu yang juga berlaku di sekolah kita. Bu Warnida mungkin juga kurang lebih sama-sama seperti itu. Ya itu. Jadi iya. Cuman kalau di sekolah saya dia tidak membawa kandungan kalau di sekolah saya. Itu di sekolah saya kan ada namanya guru piket setiap hari. Jadi setiap hari itu guru piket, siapa yang bertugas dia yang datang lebih awal untuk mengarahkan kepada anak-anak mengarahkan ke anak-anak itu membersihkan lingkungan sekolah, baik di pekarangan sama dalam kelas, seperti itu. Parah di semua 3 orang ki sekolah tak Bu. Sama jadi cuma Demi anak bawa kandungan. Ya dia Bu, tapi aku yo na kelasna setiap kelas ada mak sampah ember. Ya, tapi artinya nih Bu, mohon maaf sebelumnya Bu, tidak aktif videonya karena kalau aktif videonya saya lihat lari-lari jaringan nah. Alhamdulillah kalau bisa dimasuk suara aja. Dia mereka agak Pak. Iya. Nah, begini Mas saja Bu, apakah kita sepakat itu atau ada kegiatan yang lainnya Pak? Nah, kalau misalnya ketiga sekolah seperti itu berarti umumnya sudah seperti itu. Jadi kita apa malah contoh lelengnya. Ya lebih maga ke budaya tabe paling Pak. Ya. Masuk muka gotong royong. Iya satu. Iya satu. Ini kapan ya? Tapi dia kalau atau tradisi pendidikan lokal, tamu apa koro? Ya, dia makin masuk ke Bu Warni. Maku kegiatan na jolo isapa, misalnya pada renang tapi Bu Asnawati, mapa tabe baru iya narlaya lah ganti di gotong royong. Kalau ya roh. Ya. Budaya tabe. Saling menghormati apa ya roh, menghargai. Iya. Saling menghargai. Kalau kita ambil itu budaya tabe, bahasa itu mandiri. jadi mana?
di mana bisa di apa dengan filosofinya Ki Hajar Dewantara. Tapi jolo nangin uta Bu Warni ya. Agak sana filosofi agak kengin jena aku roh. Jujur. Tane keberagaman. Iya nangin lu kue. Sistem gotong royong, kemudian tradisi pendidikan lokal, kemandirian, berbasis kearifan lokal, keberagaman bisa, kesederhanaan bisa, kemandirian juga bisa. Jadi lebih ini misalnya kapan sih dicontoh no koroton apa ya lain koro nilai-nilai luhurna. Ya, cocok. Jadi kayaknya keberagaman atau kesederhanaan. Atau nala dua ya? Apa kok? Kayak keberagaman karena kita di dalam lingkup satu lingkup maka terjalin suatu kebersamaan. Jadi Kalau di sini yang keberagaman merujuk pada keadaan atau kondisi di mana terdapat berbagai macam variasi, perbedaan, atau keberagaman dalam suatu kelompok. Kemudian mencakup beragam aspek seperti budaya, agama, suku bangsa, bahasa, atau kemudian dalam konteks sosialnya, sumber kekayaan dalam potensi untuk pembelajaran, pemahaman, serta pengembangan diri yang lebih luas. Keberagaman. Di mana bisa dilihat materinya Bu Warni dah? Maaf Kak, terlambat Kak tadi masuk jadi tidak terlalu kanu materinya kan dari Kak Puskesmas 3 jam Kak di Puskesmas baru terbuka. Sama saya Bu, tidak terlambat tapi jelek jaringannya jadi Bu Kalau Warni saya- aja. Materi tadi dulu Bu Warni lah. Iya Bu Warninda. Kan di kita materin lah. Anu ji saja. Anu minang ya, irupa maksudnya macet GPT Kak toh baca-baca memang nih Rek, soalnya maka ada rumah tuh ada pertanyaan seperti ini. Jadi lo sapa nih Rek jawabannya, kemudian melu nih Rek pastikan si bawah nuta keadaan sekolah tak. Karena tentang keadaan sekolah kita na bahas kok anu nak pertanyaannya. Iya. Iya. Jadi sapa-sapa nih Rek yang sesuai dengan anu, sesuai dengan keadaan di sekolah. Mungkin cocok nih Rek, maka kita cari kegiatan yang sesuai dengan baru agak nilai pigok kung karena nilai untuk kegiatan lah. Ini harusnya dinangin nasa Bapak, ini kan nanti tugas-tugas kelompok lek buat kan ika panganu
dalam bentuk PowerPoint kah atau apa kursus ini, kemudian itu nanti dipresentasikan. Iya. Enggak, maksudnya nanti ini presentasinya berarti kita fokus satu kegiatan di sekolah. Kenapa ini harus terlalu kaitkan? Iya, maksudnya apa Eropa, maku pada nanya Paling kan dia maka contoh lagi dia. kayak misalnya begini, kayak sistem gotong royong misalnya nanya ya lah toh. Sistem gotong royong kan sekolah sama-sama semua. Melibatkan nangi ero menjaga kebersihan. Bagaimana cara kita menjaga kebersihan di lingkungan sekolah kita? Ini rukapa matu yaki borang PowerPoint, Pak. Kemudian satu dia presentasikan nih, kemudian satu tugas itu iya murutan luki matu mani kumpul nih. Oh, cocok nih. Kalau pemahamanku, maku binasa nangi. Tabe tidak dikaitkan dengan pertanyaan yang kedua, tidak dikaitkan dengan pertanyaan yang kedua. Sebenarnya toh dikaitkan semua dengan itu 4. Kan apa Ya, nangi itu. pertanyaan nah. Nah, itu pertanyaannya. Yang 4 pertanyaan itu tidak terlalu kupahami karena terlambat, Kak. Terlalu lalu meja pertanyaan udah api ya. Engkau tuh ini. Telu memang mi Bu, dia napa telu memang mi. Nah, ya napa teri. Engkau tuh Pak kasih ada aja Kak. Ya, sampai malau itu nanya di layarnya Bapak. Tadi ini pelebu aja. Luar nida. Ya naruh pada yuk tanu tetap puni. Jolo wita ka salinang pertanyaan. Engkan aja kapa power. Engkan apa power pin Bu Warnida. Jadi enggak kesapu. Depa saya depa. Nah, depa kagak. Kayak gini ai tani itu. Apa namanya? Bikin kelompok 3 orang ki. WA grup 3. Yo lo potoki na ero soalna. Iya. Aja na pala katalu mo ki chat pribadi nih. Iya. Yo kiri nggak, kenro sana lo kiri ngiru soalnya. Aku nih salah paling. Oh deh, bisa jadi sini, bisa jadi chat di sini paling. Dia nih jadi lampir kampung tuh apa? Apaan? Wadi apa presentasi ki? Iyalah. Presentasi ki tanda panalaya sih. Oke nggak JA lah, Pak bener jalannya jaringan. Oke kapan ya? Dia napita. Jolo depa nape macene. Kita nih Pak Kasim, kita nih. Depa ya napita. Apa tami ya kita. Kita nih ya. Kita nih. Ya kita. Kita nih. Foto profil tami ya muncul. Kita nih Pak Depa nama kan jajaran. Nah, ya na tuh. Iya na ro. Kita nih ya na tuh. Jolo play. Kekuatan. Itu ya nang gitu, sudah aku cari jawabannya itu. Masalah di sini banyak na bahas. Memahami dan menghormati budaya lokal itu tadi tradisi pendidikan lokal. Kalau itu kearifan lokal termasuk gotong royong. Tamatoni apa rumah Pabe. Iya, tradisi. Iya. Kalau itu yang memahami dan kalau itu tadi yang memahami dan menghormati budaya lokal, guru dapat memperkenalkan nilai-nilai budaya lokal seperti ada istiadat, kepercayaan, dan tradisi kepada murid. Hal ini dapat dilakukan melalui pembelajaran dalam konteks sejarah lokal, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang mengangkat budaya lokal atau kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Iro nanya, budaya-budaya lokal. Jadi Makiboni kapan sih dicontoh? Iya, Makiboni sih di.
Agak ada contoh Nero. Naruh apa nak budaya tabe bisa mungkin dikaitkan dengan poin kedua. Poin kedua yang itu bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan. Kayaknya aja Bu Warnida lanyak nih. Angka muka Pak, angka muka mak baca Kak. Ya. Wasangnya nak ya Mako Bu Kak Pak. Warni. Ya, antelen jolo jelaskan jolo. Iya, jolo gere. Tangkali gere ko coco ipe ko salah takum anu moi. Cocok nih. Dia itu gak salah. Apa coco nih? Ya. Makanya Kak Pak, Pak. Kan maksudnya apa kekuatan kontes Iro Morosi itu kekuatan kontes sosial kultural daerah dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara ini royal kan di sini ada empat ranking anu noki Ki Hajar Dewantara jadi jalan di Morosi di yaitu keanekaragaman budaya keanekaragaman budaya kemudian itu bagian keduanya bagaimana pikirannya ini royal nanya anu Ia narunanya memahami dan menghormati budaya lokal. Kenapa ia naruh dijelaskan apa Pak? Karena irunanya keanekaragaman budaya, tentang tradisi juga ada bahas di sini. Iya. Iya. Oh. Tapi tidak dibahas keempatnya Ji, tidak dibahas empat Ji. Begini Pak. Tabe napa saja tak bukan nomor di kita memberikan penjelasan kekuatan konteks sosial kultural Kabupaten Sidrap itu yang dibahas yang di pertama. Kemudian yang kedua kita kaitkan poin 1 dengan pemikirannya Ki Hajar Dewantara. Kemudian poin yang ketiga kita ambil contoh. Itu pemikiran saya Bu, Pak. Betul ada nih Kak pernah buat Nawati. Iya. Dia napai. Cuma itu tadi yang keempat yang disebutkan Bu Warnida, masuknya agak jenak yang pertama di situ Bu Warnida. Detonai. Ya, keanekaragaman. Maksudnya keanekaragaman baru. Ya, baru apa? Apa sih kekuatan ke daerah tak tuh berarti tidak diambil di keempatnya itu atau dijelaskan keempatnya. Misalnya tadi yang pertama baru Pak, satu saja. Iya. Satu saja diambil itu saja keanekaragaman budaya. Iya. Baru keanekaragaman budaya. Baru di poin 2 dikaitkan nih dengan pemikirannya Ki Hajar Dewantara. Itu tadi keanekaragaman. Iya, mungkin itu keanekaragaman budaya. Maksudnya diperjelas dulu toh. Apa maksudnya ini keanekaragaman budaya? Untuk poinnya nanti toh? Iya. Napa taman lima tokoro memahami dan menghormati budaya lokal. Itu nih tadi yang tradisi. Iya. Kemudian sambil ini apa kata-kata beton ada. Kemudian jelas sama Tiwana. Iya, aku Roy, kami ini penjelasan. Kemudian masuk ke poin ketiga terus disepakati satu kekuatan pemikiran. Ini roh di sekolah Anda kan sama semua Ji. Iya, iya naro. Semua Ji. Kayak makada tradisi tabe, tradisi gotong royong. Kata mama kapan tradisi gotong royong. Berarti jaji nih kerangka nah witan Ibu Warni dewa di mana kiri nape sampai kelima ya wana. Iya, anu nih. Iya, anu nih. Dia bisa kata-kata ini. Iya, tak kiri nih Rona. Kiri di dulu kerangkanya baru dijelaskan. Iya, tambah ini penjelasan ya wana. Iya, itu perlu tambah ko dia pakan nih Ro. Kan lo kiring. Kita cek periba. Anu nih apa? Pak Melo kiring oke garupe. Mega tahu sifat terlalu nih.
Ini Itu. mah carata. Peko carata. Mak buahnya jolo garup ya kode tas kelompok mondre tutu garup ya. Ya, Itu sih jadi wakil mau apa juga garup. Iya, buahnya ini jolo. nah. Jadi laki-laki bawa garup. Kita pangkal Jadi ini budaya. ya ada toh keanekaragaman budaya. Iya. Ya cocok dalam mana masalah- kira lah. Nah, mana nih budaya tabe? Iya Gotong itu royong. nih. Iya. Nalani suku, agama, tradisi. Iya. Padahal kayak aku sekolah aku kan bisa juga dibahas itu yang masalah agama karena sekolah aku kan 2 agama nih. Ya cocoknya. Padamu itu pale Oke. dua toko Cocok nih Bu si di Lalu Buki alama lalu, ya. ini. terlalu lalu Si di Buki alama ini Bu. Ini Iya, SMP si mani lokasi. SD 10 Iya. loh Kak. Mak Ay nasuruh berbolong. nih masuk kita ke rumah wi. Oh, cocoknya Pak. Iya, aku justru iya lokasiku maksudnya tidak ada yang negara kayak maka ada mana sa make budaya nih. Si Cocok nih campur nih. Buarnda tamaki buana Pak Kasim para presentasi. Yang pati lo pahami jolo ya Romelele jelaskan. Ya narapan Iya. Ya aku kanja nah ini Bu Warni dan prestasi kan Pak. Nah pahan nih. Lagi bantu muki itu. Bantu Boleh ngambil anu. Ya Rimon ngambil PowerPoint. Rimon dikiri pampiri. Ya, cocok lah dan ini. Boleh ngambil PowerPoint. Kiri nih jolo ya jadi nanti ada PowerPoint. Tabe Bapak Ibu Warnida, Pak Kasim, Iya, Pak. segera Iya, masuk Pak, di iya, Pak. main room. Iya Pak. Iya. Bapak Iya, Pak. Ibu segera masuk di main room. Iya, masuk Oke Pak Kasim. masuk ke main room Bu sekarang. Warnida, Iya, Pak. Ditunggu Kembali ke di realisasinya. ring utama tadi ya. Iya, Pak. Di ruang utama tadi sebelum kita berpencar. Waktunya sudah sampai Bu ya. Oke, saya tutup dulu ya rekamannya. Iya, Ya, Pak. masuk Maki, saya tutup rekamannya. Ya.